Jadi juga tadi ada cara-cara misalnya di daerah-daerah yang apakah tambangnya banyak, kebunnya banyak, itu memang kesenjangan sangat tinggi sekali. Nah, mungkin saya juga eh, sampaikan tadi juga banyak pikiran cerdas ya soal desa. Terima kasih tadi ada yang menjelaskan. Saya akan undang juga asosiasi, tolong dicatat ya, asosiasi kepala desa ya. Ya paling nggak kita kasih desain-desainnya lah, gitu kan ya. Desain-desainnya kita juga nggak bisa maksa. Ini kita kasih desainnya, mungkin bisa membantu kan seperti itu. Memang fungsi fasilitator itu menjadi sangat penting. Jujur ini kementerian dulu teknis. Kalau teknis itu harusnya anggarannya cukup sesuai kebutuhan dikerjain aja. Nggak usah mikir-mikir terlalu rumit. Tinggal mau soal desain, soal bagaimana mengerjakan apa itu ya kalau saya yang kayak gitu mudah sekali bagi saya kerjanya gitu. Ya, artinya semua program sudah di-backup oleh anggaran. Itu namanya kementerian teknis, Pak. Kalau ini menurut saya udah nggak bisa lagi hanya berpikir teknis, harus pikir strategis. Jadi kalau ada yang bilang ini kementerian teknis, menurut saya salah sekali. Karena kementerian teknis itu udah jelas aturannya begini, anggarannya begini, tugasnya begini. Itu namanya berpikir teknis saja. Nah, saya mesti merubah paradigma berpikir di kementerian ini juga. Yang mungkin selama ini berpikirnya hanya teknis saja. Teknis nggak salah. Ya, tapi kalau hanya berpikir teknis, ya kita udah pasti fail, udah pasti gagal. Gimana ceritanya 5 triliun dengan tugas seperti itu, ya kan? Nah, jadi kalau kita berpikir teknis hanya kacamata kuda, oh iya gua dapat duit segini, gua mesti kerja begini, target gua begini, udah pasti gagal, gitu. Tapi kan ya masa kita begitu gitu. Ya kan dengan doa dan usaha, saya yakin ya kita bisa lah sama-sama. Dan tadi ya 3 juta itu bukan yang dibangun pemerintah aja. Ya, artinya yang dibangun masyarakat, dibangun developer, dibangun juga pemerintah yang lain seperti tadi yang desa, ada departemen sosial juga, ada TNI juga bangun, ada juga polisi bangun ya. Kan banyak yang bangun. Jadi nanti kita ada sistem IT, Pak, Ibu, yang kita akan mencatat itu satu hari itu apa. Memang kerjaan kita banyak sekali. Jadi bagaimana aksesnya itu dari bank, dari BTN, Bank BRI, berapa dia kasih apa namanya KPR. Itu akan terakses berapa. Pemda-pemda yang tadi kita keluarkan BPHTB, dia kasih izin berapa. Walaupun itu harus diverifikasi. Karena jujur aja data kita ini kan masih kacau. Ya, saya masuk ke sini saya nggak tahu data orang yang butuh rumah itu eh, ada berapa di mana nggak ada. Nggak ada. Kan udah berapa tahun di sini kan? Emang pernah punya data? Nggak ada. Saya baru 2 bulan saya nggak ada datanya. Nah makanya betul tadi kata Bapak memang tidak mudah. Tapi apakah kita tidak mau memasukkan hal-hal yang baik dari unsur korporasi kepada kepemerintahan, ke negara? Apa kita mau kalah begitu aja, Pak? Dan itu mengatasnamakan itu, jadi kita kerja lambat, tidak punya data dan tidak profesional. Saya rasa enggak. Kalau itu pilihannya, saya rasa saya mendingan berhenti jadi menteri aja, gitu loh. Kalau kita, wah ini enggak, saya menemukan juga birokrasi dirjen saya luar biasa, ya. Jadi mungkin nggak banyak, tapi ada gitu. Jadi juga nggak semua juga birokrasi lambat gitu Pak, nggak. Ada juga yang bagus kok. Nah, tentu saya akan ajak yang bagus-bagus. Yang satu pikiran, satu hati ya, mau melakukan terobosan, menolak kalah, menolak menyerah, itu kita akan lakukan. CSR, saya sampaikan udah ada 6 perusahaan besar. Saya sebut aja 1 November dari perusahaan saya kasih 2,5 hektar. Yang bangun Agung Sedayu di Tangerang. Buat 250 rumah. Dia yang bangun, isinya dari situ. Mudah-mudahan dalam sebulan ini akan menyusul Adaru di Kalimantan Selatan, Berau di Kalimantan Timur. Kemudian udah bicara-bicara sama saya beberapa juga perusahaan besar. Nah, kita mesti ya berusaha banyak akal gitu. Ya berusaha dan membangun kepercayaan. Bagaimana kepercayaan dibangun? Rapat di tempat saya semuanya terbuka. YouTube, Bapak bisa lihat. Mungkin satu-satunya kementerian yang terbuka bicaranya mungkin ya kita. Kenapa? Ya saya sama Pak Fahri ini ada 4 hari di Akmil. Jelas nomor satu itu negara yang bisa memberantas korupsi adalah namanya Denmark. Jelaskan kenapa keterbukaan informasi. Jadi ya rapat-rapat terbuka aja gitu. Kalau dulu nggak boleh bawa handphone, Pak. Kalau saya mau foto, mau video, mau apa, silakan aja. Kalau kita benar, kenapa mesti takut?
Nah, jadi perubahan-perubahan ini juga kita lakukan gitu loh, kita lakukan bukan tapi ya pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, itu biasa aja gitu. Bagi saya, ya buat apa presiden kita ngajarin kayak gitu, kita nggak kerjain gitu. Presiden kita sudah suruh efisiensi, kita nggak efisien. Jadi apa gunanya gitu kita diajarin. Jadi teman-teman, eee, ya begitulah, kita apa adanya ya, kita nggak tahu nanti Januari, Februari ada APBN perubahan apa tidak. Bisa iya, bisa tidak, siapa yang tahu. Kalaupun ada, apakah ada tambahan? Bisa iya, bisa tidak, jangan-jangan bisa aja dikurangin lagi kan gitu. Kita juga tidak tahu. Memangnya tergantung sama saya? Kan enggak. Tapi apakah dengan apa yang ada terus kita mau menyerah? Kan tidak. Jadi saya tidak mau memberikan harapan, makanya kata-kata usulan tambahan, kalau itu ada. Karena saya sudah tahu sebelum datang ke sini kita cukup lama lah jadi politisi, kalau baru ketemu, baru tahu itu menurut saya biasa-biasa aja. Sebelum ketemu pun saya sudah tahu apa pikiran saudara-saudara dan harapan saudara-saudara, ya kan? Jadi saya sudah tahu, makanya saya sampaikan ini gitu. Sebelum ketemu pun saya sudah tahu apa pikiran karena kita sama-sama pernah menjadi politisi yang bukan ditunjuk tetapi dipilih gitu. Jadi saya mengerti bagaimana dipilih itu tentu yang memilih punya harapan, punya aspirasi. Ya itu manusiawi sekali, punya harapan, punya aspirasi kan gitu. Nah, tinggal kita bikin koridornya, aturannya kan. Bagaimana uang kita sudah tinggal sedikit, pas-pasan, jangan lagi tidak tepat sasaran. Jangan sampai nanti tidak digunakan dengan benar. Nah, itu mari kita sama-sama jaga. Supaya mekanisme ini juga bisa bisa berjalan. Ya, jangan tepat sasaran. Jangan hanya dikasih sama pendukungnya. Jangan dikasih sama yang memilih aja. Karena saudara dan pada saat saya juga menjadi anggota DPR, tentu tidak hanya menjadi wakil dari pemilihnya, tapi menjadi wakil daripada semua rakyat yang ada di daerah itu. Kan itu persoalannya kan. Kalau semua orang hanya kasih sama pemilihnya aja, nanti kita ya berhenti jadi ini kan, jadi anggota daripada ya yang mewakili pemilih aja kan gitu. Kan dia harus menjadi satu provinsi kan begitu, satu daerah pemilihan. Saya rasa itu sifat-sifat itu saya yakin bapak-bapak, ibu, pasti milikilah sebagai seorang negarawan. Ada soal kontestasi, tetapi sesudah terpilih dia menjadi negarawan, menjadi apa, bapak dan ibu dari suatu daerah itu, dari pemilihan itu keseluruhan, tanpa membedakan apakah yang mendukung ataukah yang tidak, kan gitu. Sama kayak kita juga kementerian, nggak bisa kita hanya kasih sama pendukungnya Prabowo aja, kan nggak boleh. Pendukungnya Anies, pendukungnya Ganjar pun bisa kita kasih, kan gitu. Ya itu menurut saya harus begitu, gitu. Ya, ya nggak bisa, "Wah ini karena dulu pemilihnya Anies nggak dikasih, pemilihnya Ganjar," nggak boleh begitu ya. Itu menurut saya kita harus begitu gitu. Jadi setuju kan begitu kan? Setuju. Ya, saya rasa kita harus harus sampai ke titik itulah. Saya rasa itu, silakan Pak Fahri.